Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini di mana jam menunjukkan pukul 13:15 WIB, yaitu hari Kamis ya, Tuesday tanggal 6 Maret ya 2025 ya. Perlu diketahui bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel terbarunya, maupun di like ya, dan komentar di kolom komentar ya. Oke, dan kita bisa lihat ini wallpaper di halaman Anda, yaitu bendera euro semua, dan semua kita menantikan bahwa euro akan mengumumkan ya dia punya suku bunganya, yaitu pada pukul 20:15 ya. Oke, dan kita bisa lihat ini sekarang harga emas bertengger pada high-nya itu ada di 2926,67 ya. Dan itu terjadi pada pukul 9:05 ya. Dan low-nya itu ada di 2914,56 dan itu pun terjadi pukul barusan ini pukul 12:25 WIB, dan sekarang emas berjalan di sekitaran 2920,7 ya. Dan ini satu lagi perlu diperhatikan, yaitu harga nilai silver ataupun perak ya, di mana high-nya itu ada di 32,67 dan low-nya ada di 32,47, dan sekarang bertengger pada 32,56. Dan perlu diingat bahwa kemarin high-nya silver itu ada di 32,70 ya. Dan seperti biasa kita akan mengulas di mana bagaimana dengan transaksi saya ataupun purchasing saya yang kemarin. Dan ini kita bisa lihat jawabannya sebelah kanan ya. Dan ini pun udah di sharing di kemarin ya, yaitu pada pukul 13 ya kemarin punya ya, bahwa saya ada sell sebanyak 2 kali ya. Ya, ini belum dirubah. Ini masih ada di halaman kemarin juga. Dan ini ada analis saya di mana range yang besar itu bisa mencapai di 2934 sampai dengan 2928, dan angka 2928 itu terjadi ya. Dan kemarin high-nya itu ada di 2930,10 ya. Itu sekitaran pukul 23.50-an ya. 50 sekian ya. Dan lihat ini high-nya, low-nya ada di 2883 dengan 2888 itu tidak ada ya. Lalu saya memberi aba-aba, berhati-hati pada pukul 19 ya. Kalau terjadi gelombang ataupun nilainya menjadi bermain di area di bawah 2900, dan itu tidak terjadi ya. Kalau terjadi mungkin ini 2888 bisa tercapai, tapi itu tidak ada, jadi itu pun sulit tercapai. Satu juga nggak ada trigger pemicunya, dan ini pemicunya. Lalu bagaimana dengan analis yang seperti normal yang saya katakan, high-nya itu ada di 2924 sampai dengan 28, itu ada terjadi ya. Dan apabila berhati-hati pukul 19 ini, harga akan kalau bermain di 2900, dan kemungkinan harga akan turun, tapi tidak ada tercapai di sana, berarti harganya pasti berbalik. Dan low-nya itu saya memperkirakan di 2888 dengan 2893, dan saya ada transaksi di sini di 2894 ya, 94 sekian. Mendekati lah istilahnya. Oke, dan kita bisa lihat ini. Oke, di mana saya
ada take profit di mana yang tadi sell punya ya. Tepatnya pukul 20.52 bisa dilihat ini aksi saya. Saya mendapatkan ini di 94,9 dan 95,4 ya. Oke, sebentar saya ulangin. Ya. Saya dapat yang itu di situ 94,9 dan 95,4. Wah, lumayan kan? 230 pips dan 10 pips. Ya. Lalu ini ada muncul berita tadi kan 20.52 ya. Lalu saya korek-korek. Nah, ini ada beritanya, rupanya ada keluar ini pukul 8.50. Jadi beritanya keluar dahulu baru saya aksi. Ya. Bawa emas turun, tapi mereka pada fokus on data. Makanya saya lari itu. Dan ini isi beritanya bisa kita ulas ya pelan-pelan. Dan saya rasa penting ini sekali. Itu masih bias ya, masih nggak jelas untuk tren ke atas harga emas ya. Analis mengatakan. Terus ini China unlock more fiscal stimulus ya. Jadi dia terbuka stimulusnya. Jadi kita masih menunggu juga non-farm payroll untuk esok hari Jumat ya. Nah, ini isi selengkapnya, detailnya. Masih nunggu emas 2913 ya. Itu kemungkinan besar itu mencapai angka 3000. Kalau melihat data-data ya. Kemungkinan besar ya sekitar 60% lah. Itu masih di address dia punya tarifnya kepada Kongres ya 2 April ya. Itu masalah tarif dari Kanada dan Meksiko, dan itu akhirnya ditunda 1 bulan ya. Tapi untuk Chinese punya itu sesuai schedule. Dan menurut ADP ini kemungkinan ini angkanya akan bagus, dan angkanya bagus ini untuk non-farm payroll itu besar kemungkinannya angka mencapai 3000. Oke. Nah, setelah data itu keluar tepatnya pukul 8.50 dan ini 9.37. Nah, ini saya aksi buy. Aksi beli 21.37 ya. Buy ya. Buy 21.37. Sedangkan tadi dia punya berita munculnya 8.50, berarti hampir setengah jam lebih 40 menit baru saya aksi. Dan saya rasa aksinya sudah terlambat ya. Dan ini bisa dilihat aksinya. Nah, saya aksi di sini ya. Di level ini ya, saya ulangin. Pas di garis ini saya aksinya. Sedangkan itu muncul itu beritanya di sini. Kalau kita refleks ya kebaca. Karena saya nggak mungkin sampai lengkap semua peralatan saya. Begitu dia muncul juga saya diamin dulu baru ini. Ya, jelas. Nah, ini saya take profitnya lagi. Nah, itu cukup lumayan. Ya, saya buy di 2911.6, keluarnya di 2929.42. 180 pips. Ya. Jelas ya. Ya. Pada ini saya aksinya di sini muncul di atas itu. Dan ini pukul 21.58. Ya. Dua jam saya beraksi itu. Ya. 180 pips.
Lalu ini satu lagi, ini mengenai kenapa itu masih ini, mereka masih fokus yang akan dikeluarkan data rilis besok ya. Jadi analisnya jam 10.28 ini menceritakan kenapa Mas berarti sementara tahan dulu lah istilahnya. Jadi kita masih nunggu. Pertama ini emas turun 0,1% di angka 2913. Lalu kita non-farm payroll itu dari ADP-nya itu slow ya. Lalu payroll-nya ini untuk hari Jumat ya, besok. Ya. Jadi dia punya resistennya atau kuncinya ada di 2900 ini. Jelas ditulisnya. Nah, apakah ia benar? Ya, masih nunggu untuk hari Jumat ya. Masih concern dia punya tarifnya tidak jelas ya. Itu diingatkan lagi, high-nya itu ada di ATH-nya di 2956.15, itu jatuh pada 24 Februari. Ya, masih kongres, masih ini menunggu tarifnya ditunda. Meksiko dan Kanada tarif otomotif ya yang dimaksud ini. Kalau untuk Chinese punya itu tetap on track ya. Nah, itu kemungkinan besar emas bisa mencapai 3.000. Jelas ya ini. Oke. Dan analis yang terakhir juga sama juga. Jadi di sesi penutupan ya, pukul 2.06 ya, tadi subuh. Dan ini isinya tetap lagi mengutarakan yang tadi lagi. Ya, emas turun 0,1% di angka 2913. Lalu ADP-nya masih rendah ya. US private payroll grow slow ya. Oke, dan ini masih sama, diulang-ulangin lagi. Nah, bisa dilihat nanti pelan-pelan, di reply kembali. Apakah saya putar ini terlalu cepat ya? Kalian bisa reply untuk memperbesar ya, sekalian di zoom agar jelas tidak salah transaksi. Ya, jelas sekali itu beritanya. Dan ini ada data yang akan dikeluarkan oleh otoritas setempat, yaitu di Amerika ada Challenger Jobs Cut ya. Tidak ada perkiraannya, namun yang kemarin 49.000 ya. Lalu ECB, ini ECB, European Central Bank, itu akan memutuskan suku bunganya. Itu kemarin yang terakhir ada di 2,75 ya. Apakah sekarang bisa menjadi 2,5? Itu jadi tanda tanya, dan itu akan disiarkan pada pukul 20.15 ya. Dan di Amerika ada neraca perdagangannya, di mana neraca perdagangan ini 91 billion ini bagus ya untuk US dollar. Apabila ini angka terjadi, US dollarnya akan naik dan emas akan turun. Perkiraannya begitu. Tapi kita pun belum tahu harganya, angkanya trade balance ini mau kemana angkanya. Selain itu ada
biasa, udah terdata pasti ada ekspor import. Yang itu adalah non-farm productivity, ini nggak gitu penting juga. Nah ini jobless claim juga lumayan, dan ini makin menurun ya, 231.000 ya jumlah klaiman orang pengangguran berkurang, berarti ada pertumbuhan di Amerika di sana. Lalu ini grosiran wholesale pukul 22, lalu ECB berpidato bagaimana agenda selanjutnya, nextnya. Kalau tadi dia potong suku bunga, alasannya kenapa dia jelaskan. Kalau dia tidak naik, tidak pemotongan, alasannya apa, dia pasti itu dia utarakan itu. Dan satu lagi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pada pukul 03.30. Apa itu agendanya? Kita bisa lihat, itu Fed Governor Waller akan berpidato, speech, dan umumnya dia selalu mengutarakan pemotongan cut rate ya. Jadi kalau dia cut rate, nilai dolar turun, harga emasnya naik. Itu dia yang mulai dulu, utarakan dulu katanya dengan suku bunga yang rendah bisa menghidupkan ekonomi. Dia punya prinsip begitu. Jadi selama dia berpidato 10 kali, 8 kalinya terjadi seperti begitu. Utamakan suku bunga yang rendah. Dan ini ada tadi pagi ya, pukul 11 punya data, diulaskan kenapa US dollarnya ya jam 11:09 barusan ini, yaitu harga emasnya naik karena US dollarnya melemah ya, weakness, dan kita masih menunggu payroll yang akan dikeluarkan esok ya, Jumat ya. Jadi kita masih menunggu payroll yang akan dirilis ya pukul 20.30 esok ya. Dan ini beritanya adminnya Trump itu memberikan kepada Kanada dan Meksiko 1 bulan dari tarif yang dibebankan ya. Lalu emas telah naik 11% selama tahun ini. Lalu emas lebih mudah mencapai angka 3.000 katanya seorang analis. Dan kita masih menunggu hari Jumat punya report, yaitu non-farm payroll-nya bagaimana. Apakah ada indikasi untuk pemotongan suku bunga di Amerika atau tidak. Ya, ini dia punya isi beritanya. Dan semuanya juga nggak ada apa-apa, hanya dibolak-balik semua. Jadi inti-intinya kita masih menunggu data yang akan dikeluarkan oleh otoritas setempat esok pukul 20.30, yaitu non-farm payroll, ada ataupun dengan bahasa mereka yang terbaru yaitu jobs data. Oke. Ya. Dan ini ada sedikit ulasan seperti biasa, yaitu signal, di mana signal mengarahkan semuanya buy semua. Nggak ada yang sell semua ya. Itu diperhatikan, dia punya jam ya. Sebentar saya zoom semua. Pukul 6, pukul 8, pukul 10, pukul 12. Semuanya mengindikasi buy semua. Dan ini yang terakhir 12.48, di mana high itu resistennya di 29.29, 29.42, lalu 29.55. Untuk di bawahnya 29.10, lalu 29.00. Posisinya staminanya lebih banyak orang membeli daripada menjual. Buying lebih banyak daripada selling ya. Buynya 68, sellingnya 32. Dan ini jamnya 12.48, itu sama ya, tidak saya rubah-rubah. Dan satu lagi yang terakhir
pasti yang kalian tunggu yaitu analis dari saya sendiri pribadi ya, tidak jauh-jauh kok. Ini mungkin terlalu jauh, ini satu ya, kita akan rubah ya. Oke, kita tetapin. Oke, dan kita bisa foto ya. Satu, dua, oke, dan kita bisa lihat hasilnya. Dan ini jam masih menunjukkan pukul 1.36 menit ya, waktu Jakarta ya, 32 derajat ya. Oke, dan kita ini sudah men-settingnya. Kita bisa lihat analis dari saya ya, pribadi loh ya. Itu saya melihat itu high bisa mencapai di 29, 43 sampai dengan 48. Dan low-nya mencapai di 28, 98 sampai 88. Ya, itu terindikasinya dari mana kalau bisa dengan harga gitu derasnya. Itu kuncinya tetap ya di 2900 itu. Jadi kuncinya itu di sana, dan kita bisa lihat 2900 jam 19 ini bagaimana. Apakah bisa lewat enggak? Ya, kalau tidak ya mungkin stay di sana aja. Tunggu nanti bursa the boss mau keluar, yaitu di Amerika. Lalu kalau ini posisi dengan analis yang secara normatif yang berjalan ya, itu high ada di 29, 38 ya, sampai dengan 43 ya. Dan low-nya itu ada di 29, 03 sampai dengan 28, 98. Itu range yang normatif ya. Kalau boleh saya ini indikasinya dimulai lebih baik start pertama untuk buy dulu. Jadi cari di bawah, buy dulu daripada sell dari atas ya. Kecuali atas sekali. Atasnya sekitar mana ya, kalau boleh saya kasih idea ya. Itu di atas 2940. Di atas 2940 ya boleh sell lah. Itu ide dari saya, ide ya, jadi bisa menjadi pertimbangan. Dan sebelum mengakhir perjumpaan siang ini, selamat siang para traders yang sedang menjalani ibadah puasanya. Semoga tuntas hari ini, dan selamat kepada mereka yang maupun rutinitas kalian ya, maupun purchasingnya selamat semua, oke-oke aja, baik seperti saya, banyak-banyak cuan ya. Dan semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari pada hari Jumat, tepatnya tanggal 7 Maret ya 2025 ya, hari Jumat ya. Oke, dan salam cuan dan always profit. Terima kasih.